Kalau makannya itu halal, disebutkan dalam hadis, siapa yang makannya makanan yang halal, ata'at jawarihuhu sya'am abah, maka tubuhnya akan senantiasa mengarahkan kepada ketaatan, mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar. Dan sebaliknya, orang yang makannya haram, maka tubuhnya bakal susah diajak ibadah. Dia bakal mengarahkan terus dirinya kepada yang haram, maksiat dan sebagainya, sebab makanan yang masuk adalah makanan yang haram. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada waktu yang penuh keberkahan ini, kita kembali bisa berkumpul dalam sebuah majlisul ilm, majlisul zikir yang insyaallah akan menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua nih yang hadir sebelum pulang ke rumah masing-masing, dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Semoga yang sakit diangkat oleh Allah. Diangkat orangnya apa penyakitnya nih? Oh, penyakitnya. Orangnya nanti dulu ya. Panjang umur, sehat walafiat. Penyakit baik penyakit zahir, sakit gigi, sakit kepala, sakit apa lagi? Hah? Lutut juga. Oh iya benar. Ya Allah. Itu apa namanya, kalau sudah semakin berumur emang harus makin diet, semakin diet Bapak Ibu ya, biar rada entengan dikit, lututnya bebannya nggak terlalu berat begitu. Sakit kepala juga sekarang harus benar-benar dalam mengidentifikasi jenis penyakitnya, karena sakit kepala itu ternyata nggak sederhana gitu ya. Maka kita minta penyakit-penyakit tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penyakit batin, penyakit dalam hati kita, itu juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diberikan kesembuhan dari penyakit-penyakit tersebut. Semoga rezeki-rezeki kita makin dimudahkan oleh Allah, dan yang belum ada pasangannya biar ketemu jodohnya. Waduh, banyak juga yang amin. Pak Wandi amin nggak tadi? Oh enggak, kirain mau juga. Insya Allah dapat juga Pak Wandi. Asal nunjuk Habib Ali, Pak Wandi enggak. Boleh gak? Boleh ya, kita aminin ya. Dapat jodoh yang baik, yang solehah, yang bisa bersama-sama saling tolong menolong dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan memang hari demi hari yang kita lalui ini harus semakin membuat kita semakin dekat dengan Allah, berpindah ke tempat yang lebih baik. Sekarang pertanyaannya, orang itu pindah tempat biasanya karena meyakini bahwa tempat yang akan disinggahinya ini, ditempatinya lebih baik dari tempat sebelumnya. Misalnya ada orang tinggal di satu rumah, lalu mendapat kesempatan pindah ke rumah yang lebih baik, maka hal itu akan membuat dia termotivasi untuk mau
berpindah atau berhijrah. Berhijrah yang sebagaimana dahulu dilakukan oleh baginda Nabi, beliau berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Mengapa? Karena diyakini bahwa di Madinah dakwah akan semakin baik lagi, kondisinya akan semakin nyaman lagi. Padahal nggak gampang meninggalkan rumah kita. Disuruh tinggalin orang Jakarta, suruh tinggalin Jakarta, berat. Suruh pindah ke Kalimantan, pindah ke Sulawesi, susah. Orang mau pindah tuh, ya ntar adaptasinya bagaimana, ntar ketemu teman-teman baru lagi, ketemu suasana yang baru. Artinya untuk pindah itu sebenarnya berat. Tapi ketika dia meyakini bahwa di tempat yang baru itu hidupnya akan lebih layak lagi, hidupnya akan lebih nyaman lagi, maka biasanya hal itu membuat seseorang termotivasi untuk berpindah, termotivasi untuk berhijrah. Nah, itu yang harus kita yakini. Kita harus berhijrah dari hal yang tidak baik menuju hal yang baik. Kita harus berhijrah dari yang sudah baik menuju ke yang lebih baik lagi. Harus hari demi hari itu ada hijrah. Hijrah itu perubahan, perpindahan. Katanya kan disebutkan, siapa yang hari ini lebih buruk dari hari sebelumnya, dia seorang yang sangat merugi dan terkutuk. Nah, harusnya apa? Hari ini lebih baik dari hari sebelumnya, hari esok lebih baik dari hari ini. Artinya apa? Ada perubahan, ada perpindahan. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa perubahan itu harus ada motivasinya. Apa yang membuat kita harus berubah? Nah, keyakinan bahwasanya semakin kita rajin ibadah, semakin kita dekat dengan Allah, itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Semua orang pengen dekat dengan Allah. Caranya gimana? Ya, caranya semakin ikut di jalannya Rasulullah. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, bagaimana caranya kita ikut di jalannya Rasulullah? Semua orang tahu bahwa jalannya Nabi Muhammad adalah jalan yang mengantarkan menuju surga. Tapi tidak semua orang yang tahu itu kemudian ada di jalannya Nabi Muhammad. Coba tanya orang Islam yang pada bermaksiat, tanya, jalan menuju surga apakah jalan yang sedang kamu lalui sekarang? Mereka akan katakan tidak. Tapi mengapa mereka tetap jalan di jalan tersebut? Karena tidak adanya motivasi. Motivasi itu yang paling kuat adalah kecintaan, Bapak Ibu sekalian. Kecintaan itulah yang membuat kita termotivasi untuk ikut dengan ajarannya Rasulullah. Bapak Ibu di sini rata-rata ada yang punya keluarga, punya anak. Anak kita minta sesuatu sama kita, sesuatu yang berat. Misalnya minta kuliah di universitas yang bagus, harta yang harus dikeluarkan besar. Kita akan termotivasi untuk mengumpulkan dana yang cukup biar anak kita bisa belajar di sekolah yang dia inginkan. Berat, tapi kita punya semangat untuk itu. Hal yang berat karena ada cinta bisa kita jalani. Tapi hal ringan kalau kagak ada cinta, romannya berat banget. Saya kasih contoh, ada sepasang suami istri baru menikah. Wah, lagi dimabuk cinta. Ya, maka pasangannya minta apa aja diturutin. Saya jam 2 malam, saya lagi ini nih, nggak taunya bininya hamil. Saya lagi pengen makan nasi goreng. Kira-kira lakinya cari nggak keluar? Cari. Kenapa? Karena dia cinta sama bininya dan dia cinta sama janin yang ada
dalam perut istrinya tersebut. Jam 2 dah dia keluar, ngantuk-ngantuk, mana dingin, mana dia capek, tapi dia keluar. Kenapa? Sebab ada cinta dalam hatinya. Sebaliknya, kalau tidak ada cinta, tiba-tiba laki sama bininya ini berantem, terus lakinya minta buatin kopi, buatin gua kopi, padahal mah ringan buatin kopi, tapi rasanya berat bener, pakai nyuruh-nyuruh lagi. Gua lagi empat banget sama dia, pakai nyuruh bikin kopi, padahal tinggal ke dapur, tuangin kopinya, taruh air panas, ngaduk, taruh lagi, hal yang ringan. Tapi karena nggak ada cinta, rasanya kayaknya berat banget. Sehingga haliddin illal hub, bukankah agama itu adalah cinta? Dasar untuk kita bisa termotivasi melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh agama adalah kita harus tanamkan cinta. Nah, sekarang pertanyaannya kita tarik lagi, gimana cara kita cinta kepada Allah? Gimana cara kita cinta kepada Rasulullah? Pertanyaan itu yang harus kita jawab. Caranya gimana biar cinta sama Nabi? Nih, ibu-ibu nih, bapak-bapak, saya yakin pada cinta sama Nabi Muhammad. Saya yakin. Kalau enggak, kagak mau bangun jam 4, suruh lagi anak-anaknya tidur, disuruh siram muka pakai air. Tapi karena ada cinta sama yang nyuruh kita melakukan hal tersebut, kita lakukan. Itu juga yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Anak-anak itu harus kita ajarkan. Ini loh sosok mulia Rasulullah. Biar tumbuh rasa cinta. Dulu anak-anak di zaman Nabi Muhammad cintanya sama Rasulullah luar biasa, ibu-ibu. Sampai kalau nggak salah saya pernah bawain waktu khutbah beberapa tahun lalu di masjid ini. Waktu itu Nabi Muhammad mau khutbah. Jadi rumah Rasulullah nih yang sekarang jadi makamnya beliau, kalau bapak ibu ngelihat ke arah kanan dari situ, masuk dari Babus Salam, keluar ngelihat ke kanan ada masjid, namanya Masjid Ghumamah. Di situ tempat Nabi sholat Idul Fitri. Jaraknya nggak terlalu jauh. Mudah-mudahan Allah banyakin rezeki kita bisa pergi ke Mekah dan Madinah. Di situ namanya Masjid Ghumamah. Waktu itu Nabi keluar dari rumahnya mau sholat. Di jalan ketemu bocah-bocah hari Lebaran lagi pada main, lompat sono, lompat sini, pakai baju baru, habis pada sarapan. 30 hari puasa, habis itu pagi-paginya Lebaran boleh sarapan, girang, pakai baju baru. Nabi datengin, ngucapin selamat Lebaran satu-satu. Nabi salam sama mereka, nanyain kabar mereka. Tiba-tiba kelihatan ada satu anak duduk di pojokan, lagi nangis saja dia. Mana bajunya lusuh banget, pojokan lagi nangis. Nabi samperin. Oh, kata Nabi, kenapa nggak ikut main sama teman-temannya? Kata dia, udah dah, jangan pakai nanya-nanya saya dah. Ini anak lagi nangis gitu. Dia belum sadar nih yang nanya Nabi Muhammad. Lagi duduk aja nangis. Kenapa nggak ikutan main? Ini Lebaran, hari raya, kudunya mah girang. Lo jangan pakai nanya-nanya saya dah. Sama Nabi makin deketin lagi, dielus kepalanya. Mana baju barunya kok nggak dipakai? Akhirnya dia bilang, saya nggak pakai baju baru sebab nggak dibeliin. Oh, bapaknya kemana? Bapaknya siapa? Kata Nabi. Ayahmu siapa? Bapak saya udah mati waktu perang ikut sama Nabi Muhammad. Bapak saya mati. Habis gitu emak saya kawin lagi. Kebetulan bapak tiri saya ini kagak sayang sama saya. Harta saya diambil,
saya nggak diperhatiin. Akhirnya saya begini dah, lebaran kagak ada baju barunya, mana belum sarapan lagi. Kemudian Nabi pegang tangannya, Nabi ajak menuju ke rumah beliau. Ketemu sama anaknya Nabi, Siti Fatimah. Wahai Siti Fatimah, oh ayah kok pulang lagi? Kan tadi mau sholat. Iya, saya tunda sholatnya sebab saya lihat nih anak kecil kesianan banget di pojokan gitu, nangis gitu, mana bajunya lusuh bener. Ayo kasih makannya enak. Habis gitu pakein baju baru yang cakep buat dia. Udah makan, udah pakai baju baru. Habis gitu dia didatengin sama Nabi. Nabi tanya, udah kenyang? Alhamdulillah. Baju udah senang punya baju baru? Alhamdulillah. Nah, makan udah, baju baru udah. Sekarang saya mau kasih tahu, kata Nabi. Oh, apa tuh? Kan ayahmu udah meninggal. Ya, ayah tirimu nggak sayang sama kamu. Maka sekarang saya jadi ayah kamu. Ya, ini keluarga saya nih, kamu anggap keluarga sendiri. Saya nih sekarang panggil saya jangan Rasulullah lagi, panggil saya ayah. Kata Nabi. Girang dia, wah, saya manggil Rasulullah jadi ayah sekarang. Keluar dia, temuin teman-temannya. Senyumnya lebar banget. Teman pada nanya, ente kenapa? Kunta waqifan bainana al-ana tabki. Tadi ente di situ lagi nangis saja itu. Kok sekarang girang benar ini? Ada apa gerangan? Kata teman-temannya. Akhirnya dia jawab, iya, bagaimana saya kagak mau girang? Tadi saya lapar, sekarang udah kenyang. Tadi saya kagak punya baju, sekarang udah pakai baju cakep. Dan tadi saya kagak punya bapak, sekarang bapak saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata teman-temannya, apa tahu gak? Ya laita aba'ana matu fil ghazawat ma'a Rasulillah. Waduh, coba bapak-bapak kita pada mati juga. Beneran, itu responnya begitu. Bukan berarti bapak-bapak mereka pada jahat, bapak-bapak mereka pada baik, tapi anak-anak itu menyadari dan merasakan betapa besar cintanya Rasulullah kepada mereka, bahkan melebihi cinta ayah-ayah mereka kepada mereka. Bahwa Nabi Muhammad itu cintanya kepada si anak-anak ini lebih besar daripada cintanya si bapak-bapaknya mereka. Tuh. Nah, kalau kita kasih tahu sama anak kita tuh begitu Rasulullah, ntar anak kita bakal tumbuh cinta dan sayang. Dan kalau udah punya anak yang cinta dan sayang pada Rasulullah, yang senang ya kita. Punya anak berbakti, siapa yang paling senang? Orang tuanya. Punya anak durhaka, bader banget, kagak bisa dikasih tahu, siapa yang paling sedih? Orang tuanya. Dan bagaimana cara menjadikan anak itu soleh, soleha? Kudu dikenalin sama Nabi Muhammad. Jangan sampai dia jadikan idola artis-artis, penyanyi-penyanyi dari Korea dijadiin idola. Akhirnya apa? Kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahab. Itu orang nanti bakal kumpulnya sama si artis-artis yang dia demenin. Ditanya ntar di akhirat, kok saya nggak ikut Nabi Muhammad ke sorga? Lah ente kagak demen sama Nabi Muhammad. Ente kan demennya sama yang itu. Ya kumpul aja sama dia. Coba ente demen sama Nabi Muhammad, ana bawa ke sorga. Coba lihat di zaman Nabi ada satu kejadian di mana seorang anak, dia udah tumbuh besar, dia udah menikah, sukses. Dia lupa memperhatikan ayah dan ibunya. Ternyata semakin hari ayahnya semakin sulit untuk bekerja.
Ayahnya semakin sulit untuk bekerja. Semakin hari ayahnya semakin sulit untuk bekerja. Tapi dia nggak perhatian. Si anak ini lupa. Dia sibuk sama kerjaannya, sibuk sama keluarga kecil barunya ini, sehingga dia lupa memperhatikan orang tuanya. Dia pikir orang tuanya ya baik-baik saja. Ternyata si bapak udah kagak bisa kerja lagi. Udah matanya udah kabur, ya, lututnya udah nggak kuat lagi buat jalan. Apa yang terjadi? Si bapak datang ke rumah anaknya, sampai datang meminta duit buat makan. Kudunya masih anak gitu yang datang, Pak, perlu apa? Oh, nggak perlu, udah cukup. Nah, ini pegang dah nih, bakal nanti siap-siap kali bulan depan buat beli sembako. Kudunya kan gitu. Jangan sampai orang tua minta. Ini enggak, si anak udah sibuk dengan kesehariannya, dia lupa memperhatikan ayahnya. Ternyata ayahnya udah nggak bisa kerja lagi. Sampai ditungguin nih anak kagak datang-datang, dia datang ke rumahnya si anak. Assalamualaikum. Di zaman Nabi Muhammad ini. Assalamualaikum. Yang buka mantunya. Pak, masuk. Anak saya ada nggak? Laki lu ada nggak? Laki lu? Oh, lagi keluar, lagi kerja. Gue masuk bentar ya. Iya, masuk, Pak. Masuk. Laki lu biasa taruh duit di mana? Oh, tuh di situ di lemari. Dibuka sama si bapak. Kata bapak bilang, "Ini saya ambil nih. Bakal beli makan. Saya belum makan seharian. Kebetulan duit tabungan udah kagak ada dan saya udah gak bisa kerja. Terbilangin sama anak gua ya, gua ambil nih. Kalau duit sekarang palingan 50.000 dah. Kalau duit sekarang nih, gua ambil 50.000 nih, bakal makan di rumah sebab kagak ada makanan." Pulang ke rumah, datang si anak nih, habis kerja pulang ke rumahnya. Kata bininya, "Oh, tadi ayahmu datang." "Oh, datang. Kenapa?" "Iya, cariin kamu. Dia mau minta duit. Kamu nggak ada." Akhirnya dia tanya, "Biasa taruh duit di mana?" Saya bilang di lemari. Terus dia masuk, dia ambil 50.000 buat makan katanya. Dia ambil tanpa izin dulu sama saya. Berarti dia udah mencuri duit saya. Pergi langsung si anak ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, inna abi saraqa mali." Sesungguhnya bapak saya mencuri harta saya. Begitu Nabi dengar itu ucapan, Nabi tahu apa yang terjadi. Nabi ihmarra wajhuh, wajahnya memerah. Kaget melihat si anak bilang bapaknya mencuri duitnya. Nabi bilang sama sahabatnya yang ada di situ, "Panggil bapaknya, suruh kemari." Kata si anak, "Lihat tuh, ntar bapak gua dihukum nih sama Nabi Muhammad. Enak aja main ambil duit. Emang gampang apa cari duit?" Kata si anak begitu. Si anak nungguin di situ. Kamu dicari tuh, dipanggil sama Nabi Muhammad. "Oh, saya, kenapa?" "Anakmu ada di situ. Anakmu tadi datang bilang katanya kamu mencuri duitnya." "Emang kamu tadi?" "Oh iya, tadi saya ke rumahnya ngambil duit bakal makan." Datang dia. Nah, di jalan dia ngomong dalam hati. Panjang tuh, syairnya panjang. Ada kata-kata ghadautuka tiflan. Dari kecil, kata si bapak. Si bapak ngomong dalam hati doang nih, lagi jalan ke rumah Nabi Muhammad, di hatinya ngomong, "Anak saya dari mulai lahir, saya yang pagi, siang, sore, malam cariin makanan bakal dia. Saya banting tulang tuh. Kadang saya sakit tapi saya ingat wajahnya, saya kerja lagi bakal dia. Lah sekarang baru sekali seumur hidup
saya datang untuk meminta sedikit dari hartanya, bakal saya makan, bukan bakal saya jalan-jalan, ini bukan. Cuma buat memenuhi kebutuhan makan saya doang. Tiba-tiba dia adukan saya ke Rasulullah sebagai seorang pencuri. Nyampe di rumah Nabi Muhammad, langsung Nabi bilang sama si bapak, wahai bapak, yang tadi kamu sebutkan selama di jalan dalam hatimu, sekarang ungkapkan dengan suaramu di depan anakmu. Kaget si bapak, Rasulullah tahu. Sebutin. Tadi saya bilang di jalan, itu anak saya adalah kesayangan saya. Aduh, dari kecil saya habiskan umur saya untuk saya kerja demi dia. Saya carikan makan yang halal, yang lezat, yang berkah, biar dia tumbuh besar, biar dia sehat afiat. Saya didik dia. Sekarang saya udah tua, cuma minta bakal makan doang, saya dibilang pencuri. Sama Nabi Muhammad langsung, Nabi Muhammad pegang bajunya tuh anak muda. Kamu dengar gak apa yang dibilang sama ayahmu? Puluhan tahun dia ngasih makan kamu, nggak pernah ada rasa ingin meminta balas budi, nggak pernah. Cuma karena sekarang dia udah tua, dia minta kamu balas sedikit. Dia minta kamu untuk memperhatikan dia, untuk dia makan, bukan untuk lebih dari itu. Kamu bilang dia mencuri duit kamu. Akhirnya Nabi bilang, anta wa maluka li abik. Biar kamu tahu ya, kamu ini milik ayahmu, dan semua hartamu milik ayahmu. Kapanpun dia mau datang dan dia mau ambil, berhak. Dan itulah kemudian yang kita harus perhatikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan lupa didik anak-anak kita, biar jadi anak yang soleh dan soleha. Ini adalah salah satu bentuk upaya kita. Ya, anak dari kecil diakikahin. Akikah itu secara hukum sunnah muakkadah yang mendekati wajib. Artinya kalau memang nggak mampu banget ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada kemampuan, maka dia sunnah yang mendekati wajib. Bahkan seorang anak itu dia tetap dalam keadaan tergadaikan sebelum diakikahi. Kalau sudah diakikahi udah nggak tergadaikan lagi. Nah sekarang bapak-bapak misalnya nih udah pada gede, mungkin dulu orang tuanya kagak mampu akikahin. Nah kita tahu nih bahwa kita belum diakikahin, boleh nggak akikahin diri sendiri? Boleh. Boleh, saya mau akikahin. Siapa? Diri sendiri. Wah, boleh begitu. Boleh. Nah, jadi silahkan kalau yang belum akikah untuk mengakikahi diri sendiri. Dan akikah di tempat yang baik, kemudian di acara pengajian seperti ini akan menjadi doa agar si anak terbiasa hadir di tempat-tempat yang baik. Manusia itu Pak, Bu, tercipta dari dua komponen, ada jasad, ada ruh. Semua nih, anak yang baru lahir itu dia punya jasad, punya ruh. Sebagaimana jasad kita memerlukan asupan gizi, ruh juga sama. Nah, ruh gizinya apa? Kalau badan kita ini gizinya adalah makanan yang sehat, makanan yang lezat, yang bervitamin, asupan vitamin, asupan susu dan lain sebagainya. Ruh juga perlu gizi. Gizinya apa? Diperdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, diperdengarkan bacaan salawat, kemudian makanannya yang masuk harus makanan yang halal, makanan yang berkah. Karena orang kalau makannya itu halal, disebutkan dalam hadis, siapa yang makannya makanan yang halal, ata'at jawarihuhu sya'am abah, maka
tubuhnya akan senantiasa mengarahkan kepada ketaatan, mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar. Dan sebaliknya, orang yang makannya haram, maka tubuhnya bakal susah diajak ibadah. Dia bakal mengarahkan terus dirinya kepada yang haram, maksiat dan sebagainya, sebab makanan yang masuk adalah makanan yang haram. Jadi kalau badan nggak diperhatikan sakit, ruh juga kalau nggak diperhatikan, nggak diberikan gizi juga akan sakit. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a ulama, nahda bil khairi wa nukfa kulla syar, Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.